Halo anak-anakku kelas 9 yang saya sayangi dan saya banggakan. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Amin. Kembali lagi kita belajar pada mata pelajaran IPA kelas 9 dengan materi bioteknologi bagian pertama. Dalam kehidupan sehari-hari, secara sadar atau tidak, kita selalu berhadapan dengan bioteknologi. Dalam prosesnya, bioteknologi memanfaatkan peran mikroorganisme. Kalian tentu pernah makan tape atau mungkin juga yogurt. Bagaimana bahan dari ketela pohon bisa menjadi tape? Atau bahan dari susu dapat menjadi yogurt? Atau bahan yang lainnya? Nah, untuk itulah kita belajar materi bioteknologi konvensional pada pertemuan saat ini. Ada 3 tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Menjelaskan pengertian bioteknologi, membedakan bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern, menjelaskan penerapan bioteknologi konvensional. Apa itu bioteknologi? Bioteknologi berasal dari kata bio yang artinya hidup dan teknos yang artinya teknologi. Jadi, bioteknologi adalah penerapan prinsip-prinsip biologi, biokimia, ilmu rekayasa, serta ilmu lainnya dalam pengolahan bahan yang memanfaatkan organisme untuk menghasilkan produk maupun jasa yang bermanfaat bagi manusia. Bioteknologi terdiri atas bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional meliputi bidang pangan, bidang lingkungan, bidang kesehatan. Sedangkan bioteknologi modern meliputi bidang pertanian, bidang peternakan, bidang kesehatan. Apa perbedaan bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern? Bioteknologi konvensional hanya menerapkan teknologi sederhana. Prosesnya relatif belum steril. Jumlah produk yang dihasilkan dalam skala kecil. Biaya produksi murah. Sedangkan bioteknologi modern, peralatan yang digunakan canggih. Proses dilakukan dengan menggunakan teknik rekayasa genetika. Proses dilakukan dalam keadaan steril, sehingga hasil berkualitas. Jumlah produk yang dihasilkan dalam skala besar. Biaya produksi mahal. Kita akan bahas tentang bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional di bidang pangan meliputi bahan dari susu dan bahan dari non-susu. Bahan dari susu misalnya dalam pembuatan yogurt, keju. Ini membutuhkan peran dari bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Sedangkan untuk mentega, ini juga bahannya dari susu, itu menggunakan bakteri Streptococcus lactis. Sedangkan produk dari bahan non-susu seperti tape, roti, ataupun minuman beralkohol ini menggunakan jasa jamur Saccharomyces cerevisiae. Bagaimana cara pembuatan produk pangan dari susu? Misalnya dalam pembuatan yogurt. Dari susu dapat diubah menjadi yogurt.
Perhatikan cara pembuatannya sebagai berikut. Susu dipasteurisasi, kemudian didinginkan sampai suhu 30 derajat Celcius. Ditambahkan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Kemudian susu disimpan di wadah tertutup kurang lebih 24 jam pada suhu 25 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius sehingga pH turun hingga 4. Kalian sudah tahu cara pembuatan produk makanan dari susu. Contohnya tadi dalam pembuatan yogurt. Bagaimana cara pembuatan produk makanan dari non-susu? Perhatikan cara pembuatan produk makanan dari non-susu. Contohnya dalam pembuatan tape dari singkong atau ketela pohon. Ubi kayu atau singkong kurang lebih 100 gram dikupas lalu dipotong, dicuci, direndam kurang lebih 1-2 jam, kemudian dikukus, didinginkan, dan kemudian ditaburi ragi. Dalam hal ini adalah jamur Saccharomyces cerevisiae. Kemudian dimasukkan ke keranjang lalu ditutup rapat. Diperam kurang lebih 3 hari 3 malam, jadilah tape singkong. Jadi, dalam proses pembuatan singkong menjadi tape singkong, ada peran mikroorganisme yaitu jamur Saccharomyces cerevisiae. Itu semua melalui proses fermentasi. Perhatikan reaksi kimia proses fermentasi atau respirasi anaerob, yaitu respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. C6H12O6 ditambah ragi menjadi C2H5OH dan juga mengeluarkan gas CO2 atau karbon dioksida dan menghasilkan energi. Selanjutnya perhatikan tabel produk makanan non-susu sebagai berikut. Selain di bidang pangan, penerapan bioteknologi konvensional juga berperan di bidang lingkungan yang meliputi penghasil energi. Contohnya biofuel dan biogas dengan memanfaatkan bakteri Methanobacterium, Methanobacillus, Methanococcus. Biofuel yaitu jenis bahan alternatif yang berasal dari bahan-bahan organik. Etanol merupakan salah satu bentuk biofuel, salah satu jenis alkohol yang dapat dibuat dengan fermentasi karbohidrat atau reaksi kimia gas alam. Sedangkan biogas yaitu jenis bahan bakar alternatif yang diperoleh dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob atau bakteri yang hidup di lingkungan tanpa oksigen. Bakteri anaerob bekerja dengan cara mengubah zat organik menjadi gas metana dan zat sisa, yaitu gas karbon dioksida, hidrogen sulfida. Bahan organik yang biasa digunakan dalam pembuatan biogas berasal dari kotoran dan urin hewan ternak. Pengolah limbah. Pemanfaatan mikroorganisme yaitu bakteri Methanobacterium untuk menguraikan limbah organik menjadi metana
karbon dioksida, dan hidrogen. Pemisah logam dari biji memanfaatkan mikroorganisme Theobacillus ferocidan. Selain berperan di bidang pangan dan lingkungan, bioteknologi juga berperan di bidang kesehatan, yaitu dalam pembuatan antibiotik dan pembuatan vaksin konvensional. Pembuatan antibiotik. Antibiotik merupakan senyawa yang dihasilkan mikroorganisme untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang lain. Contohnya, jamur Penicillium notatum menghasilkan antibiotik penisilin untuk melawan infeksi yang disebabkan bakteri Staphylococcus. Jamur Cephalosporium sp menghasilkan antibiotik cephalosporin untuk membunuh bakteri yang kebal terhadap antibiotik penisilin. Bakteri Streptomyces griseus menghasilkan antibiotik streptomycin. Ini untuk membunuh bakteri yang kebal terhadap antibiotik penisilin dan cephalosporin. Vaksin konvensional. Vaksin merupakan suspensi mikroorganisme antigen, misalnya virus atau bakteri patogen, yang toksinnya telah dimatikan atau dilemahkan, sehingga tubuh dapat menghasilkan antibodi untuk melawan serangan virus, sehingga kebal terhadap infeksi patogen. Misalnya dari patogen yang dimatikan, contohnya vaksin influenza, kolera, hepatitis A. Dari patogen yang dilemahkan, contohnya campak, gondong. Berasal dari senyawa patogenik mikroorganisme yang dibuat tidak aktif, misalnya tetanus, difteri. Nah, anak-anak, kita sudah belajar bersama tentang bioteknologi, khususnya bioteknologi konvensional. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Terima kasih.